Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda berada, semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah sukses. Baik, karena konten saya ini berisi vlog keseharian saya dan juga kegiatan petualangan saya. Jadi pada video kali ini saya ingin membuat video bagaimana cara tentang memperbaiki mesin Sanyo ataupun mesin pompa air yang tidak kuat untuk menyedot air. Jadi caranya gimana? Jadi langsung aja. Ini gini, yang pertama kalau mesin ini dia tidak bisa menyedot air, itu biasanya bermasalah di seal yang ada di sini nih, yang ada di kipas. Oke, kelihatan nggak? Yang ada di kipas ya, bisa kelihatan. Jadi yang ada di kipas ini sealnya, kadang-kadang itu seal itu rusak, jadi harus kita ganti. Cara membukanya ini kan biasanya gini, ditutup oleh ini kan, tutupnya gini. Jadi kita buka dulu ini. Jadi untuk melepaskan ini kan kadang susah tuh kan. Jadi lebih baik kita buka dulu kipasnya udah kita buka dulu. Nah, jadi cari posisi ini, kita letakkan di sela-sela gini. Misalkan ini saya menggunakan batu ini, jadi kita buka sini apanya, jadi biar ini tidak mengenai permukaan batu, jadi gini diantaranya. Nah udah gitu, cara melepas ini kalau posisinya seperti ini, caranya gini aja. Jadi ini kan ada apanya nih, dratnya. Coba naikkan kameranya. Naikkan ke sini, kasih lihat. Jadi ini kan posisinya gini nih. Nah, jadi ini kita congkel gini, ini menggunakan obeng yang gepeng, masukkan ke sela sini. Jadi ini dipukul aja ininya, tengahnya ini dipukul sambil ditarik gini, gini. Kalau seperti ini dia kadang keras, cari pembantu, gunakan pembantu lain gitu, bisa juga dengan paku apapun dimasukkan ke dalam sini, jadi dipukul lagi, dipukul, dicongkel. Ini tadi udah saya congkel. Nah, jadi tinggal kita lepas. Nah udah kita lepas, mana yang namanya seal itu ini nih. Jadi ini bisa kita buka. Seal itu ini dia. Ini kalau ininya rusak, jadi pompa air itu dia tidak mampu untuk mengeluarkan air. Jadi seal itu seperti ini dia dalamnya. Nah ini seperti ini. Ini kayak gini dia. Jadi ini masangnya pun nggak bakal bisa terbalik karena ini udah ada kunciannya seperti ini. Jadi bisa pas gini. Nah, jadi ini yang namanya karet seal. Jadi kadang karet seal ini udah nggak main, udah terlalu keras ataupun udah pecah gitu. Jadi dia ada kebocoran, makanya air itu tidak bisa naik. Jadi kita ganti dengan yang baru. Jadi ini ada yang baru ini yang baru. Nah ini masih bagus nih. Tadi sudah saya belikan yang baru, jadi mau kita pasang ke sini nih. Masuk dia. Baru kita gunakan kipnya, karena di dalam tadi ada kipnya, kip pengunci ini kecil ya bentuknya. Tadi sudah saya congkel. Cara masukkannya gini aja, tekan aja dia. Tekan terus. Nah, kan udah knock dia ke dalam. Ini di sini ada pembatasnya dia. Jadi ini udah terkunci, udah kuat dia. Udah masuk. Kalau udah seperti ini, baru kita kembali pasang ininya ini. Nih. Kita pasang kembali ini. Ini kelihatan kotor, udah lama mesin ini. Baru saya bongkar. Nah, ini masih bagus ya gearnya, kipasnya. Jadi kita pasang aja. Masih bagus dia. Langsung aja kita pasang. Ini. Jadi masangnya tuh gampang guys. Dia itu nggak bakal terbalik. Karena mesin pompa air ini udah didesain khusus sama pembuatnya ya. Jadi dia tuh nggak bakal terbalik.
Kita gunakan seperti ini, kita tokok pelan-pelan agar kipasnya tidak rusak. Oke, udah mentok. Jadi ini seret. Kalau seret gini tinggal kita tokok aja dari sini pelan-pelan. Karena dia di saat kita tokok yang kipas ini keluar. Jadi kita tokok pelan-pelan sedikit aja. Enak mutarnya. Kalau udah seperti ini, seal udah diganti. Udah sehat sealnya, udah baru, udah diganti. Kadang-kadang ini nih yang ada di dalam sini nih. Seperti ini, ini apa namanya ya, lupa saya, kondistor apa insitor saya nggak tahu, lupa saya namanya. Ini seperti CDI motor dia. Jadi kadang-kadang ininya udah bagus, sealnya udah bagus, kok nggak kuat tenaganya, nggak mau naik. Ini yang bermasalah. Ini nah ini yang ada di dalam sini ini kan, kalau mesin pompa air kan ini ada tutupnya gini, ini dibuka, kita potong aja, kita ganti dengan yang baru. Biasanya kalau ini bagus semua nggak ada masalah, di sini kenanya, di sini lemah. Jadi kalau ininya lemah, tenaganya pun kurang, jadi kita ganti yang baru, kita gunakan yang baru. Ini dia, yang usahakan mereknya sama ya guys. Kita pasang, jadi kabel ini langsung ada kabelnya biasanya. Jadi ini kabel yang biru ini, biru sama putih tetap ini nggak bakal terbalik karena dia sudah ada aturannya sendiri dia. Jadi pasangnya begini kan, jadi ini kabel biru ini udah di sini nih, kita gabungin jadi satu di kabel ini nih, kabel hitam. Jadi yang merah ini, yang api ini, nah satu kabel ke sini, nah begini. Jadi kalau udah kita ganti yang baru, semua kita pasang, baru nanti kita coba. Oke. Pertama kita pasang dulu kipasnya, karena ini udah kita pasang kan. Pasang, usahakan juga jangan sampai ada kebocoran di daerah kipas ini, apa, kipas kuningan namanya nih, usahakan. Jadi alangkah baiknya kita gunakan apa ya, lem. Kalau saya bilangnya ini lem packing, dia bisa kalau udah apa seperti karet ini. Jadi dia di sini nih bisa lebih padat, tidak ada air yang ngembes, tidak ada kebocoran sedikit pun. Jadi kita lem di sini, kita pasang sini. Jadi agar dia itu lebih apa namanya, lebih sininya lebih terjamin lah. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi antisipasi biar awet aja. Dan juga yang perlu diperhatikan, kadang mesinnya ini sehat, kenapa air itu nggak bisa naik? Ini nih dari sini nih, sambungan ini dan ke paralon arah ke sumur. Itu dia kalau ada kebocoran sedikit aja itu ngangin, masuk angin, dia itu ada udara yang masuk, nggak mau juga dia naik airnya. Nah begitu keterangan saya. Jadi kita lem dulu, masih bagus, kita lem dulu sini, kita kasih lem. Ini lemnya aman kok. Kalau misalkan nanti suatu saat apalagi bermasalah lagi, lem ini nggak keras sekali, dia enak kok membukanya, karena dia cuman seperti karet gitu aja, hampir mirip packing. Kalau saya bilangnya lem packing, tapi kalau daerah kalian ya nggak tahu lah, versinya kan beda-beda. Kita pasang dulu, udah aman tadi, udah kita pasang. Pasangnya agak susah nih. Masuk dia. Aman. Oke, langsung aja kita pasang bautnya. Pasang baut. Kadang-kadang ada juga yang saking lamanya rusak, dia bermasalah, nggak pernah dibuka. Kita buka ini kan udah penuh karat, baut ini itu mau patah. Jadi gimana caranya? Kalau patah misalkan yang di atas ini satu, masih ada sisa dua, masih tahan.
dia nggak bakal ngembes. Tapi kalau sempat patahnya 2 sampai patah di dalam, cara bukanya ya jalan satu-satunya dilas lah, baut yang patah itu dalam ditetes las baru kita buka, harus diganti. Usahakan memang harus komplit bautnya, jangan sampai ada yang kurang. Kalau ada yang kurang dia kadang kena getaran kipas itu air itu masih mau ngembes, mau keluar dari sini sela-selanya, karena dia kunciannya nggak kuat. Kita pasang dulu kipas ininya, kipas kuningannya, nanti baru kita pasang kipas apa itu, kipas depan. Setelah itu baru kita pasang ini apa namanya itu, kapasitor namanya. Kapasitornya saya ganti baru ini mesinnya, jadi semua baru, silnya baru, kapasitor baru. Jadi mudah-mudahan rasanya pun baru lagi dia, meskipun mesinnya udah lama. Oke guys, udah kuat guys. Baru kita pasang kipasnya. Masangnya pun nggak bakal terbalik kok semua ini. Ini memang mantap pabriknya, ini pabrik pompa air. Desainnya itu memang udah didesain bisa diboleh sendiri gitu. Gampang sebenarnya kalau mesin sanyo ini, apa mesin pompa air ini dia nggak mau mengeluarkan air, itu sebenarnya penyakitnya ini kapasitor sama seal dalam, ataupun ini pemasangan paralon yang dari sanyo ke sumur itu kadang ada kebocoran. Kalau mesin aman, ininya bocor nggak mau naik juga dia airnya gitu. Jadi kalau ininya aman, nggak ada kebocoran, kok nggak mau naik, tengok silnya, cek silnya, sil pompa yang sebelah kuningan ini, bukanya buka kuningannya dulu. Kalau itunya udah bagus nih, bagus, oke, ini kapasitornya harus kita ganti. Kadang ininya yang lemah, ini kalau lemah pengaruhnya besar, tenaganya itu kurang gitu, jadi dia itu nggak mampu narik air dari kedalaman yang cukup dalam. Oke guys, kita pasang kapasitornya. Kapasitor ini kadang-kadang kalau yang apa, yang kita bingung kan, sil udah bagus, mesin bagus, kok nggak mau naik apa gitu kan. Sini nih masalahnya, dia udah lemah. Karena saking lamanya kita gunakan itu nggak pernah kita cek kan, sampai 5 tahun 7 tahun ya, tentu dia lemah kan. Sama dia kayak CDI motor bentuknya. Panas. Lonyot tanganku, panas guys. Harusnya lebih amannya pakai pisau, saya nggak pakai pisau. Lonyot, minta pisau dek, ambil pisau dulu dek. Ingat, biasanya mesin sanyo itu kalau ininya dibuka, kapasitornya dibuka nih yang ada tutupnya, itu dia kelihatan itu bentuknya. Yang kalau bawaannya yang asli, nah nih kayak gini nih, ini ada ininya dia. Jadi yang putih, kabelnya pasti putih sama biru, ada yang merah cuma 3. Jadi putih sama biru ini dia gabung jadi satu, ini dia gabung jadi satu. Yang merah ini dia khusus, dan pola pemasangannya pun nggak bakal terbalik kok, karena dia aturannya udah sama. Ini
aturan baut ini udah disesuaikan sama pabriknya, jadi enak aja, kita tinggal masang, rusak beli baru pasang gitu aja. Yang penting nih yang sebelah kanan ini kan, udah sebelah kanan gini nih, ini harus yang biru sama yang putih kita gabung. Saya menggunakan tang untuk melilitnya biar kuat. Oke, udah kita gabungin, sekarang tinggal kita balut dulu. Kita balut menggunakan, sebaiknya kalau ada lakban, kalau ada lakban kita gunakan lakban, tapi saya kebetulan ini nggak punya lakban, jadi gunakan plastik ini hitam terbakar. Itu kuat, sama kuatnya sebenarnya, sama kuat, biar dia itu arus listrik yang di sini ini tidak menempel, misalkan lebih tebal, jadi lebih aman dia balutan ini. Jadi dia itu kalau ada tegangan listrik yang masuk ke dalam sini, dia itu tidak menempel dengan yang udah dilukai tadi. Oke, satu udah selesai, tinggal satu lagi. Untuk teman-teman yang baru lihat channel saya, di subscribe, karena subscribe itu gratis, tekan tombol loncengnya. Teman channel saya ini itu channel saya tidak khusus untuk memperbaiki ini, karena channel saya sengaja saya buat adalah isinya itu vlog keseharian dan juga kegiatan petualangan saya dalam sehari-hari. Jadi ini kebetulan saya tidak berpetualang pada hari ini. Kegiatan saya, kita memperbaiki mesin pompa air yang lemah, tidak mau mengeluarkan air. Oke, udah kita pasang, tinggal kita pasang tutupnya, semua udah oke. Pasang tutupnya. Nah, kita pasang lagi tutupnya. Tujuannya apa? Biar air hujan ataupun apa gitu kan, kalau mesin pompa air kita itu tidak ada pelindungnya, air hujan itu tidak membasahi mesin yang ada di dalamnya, tidak membasahi secara langsung, tidak masuk ke dalam. Jadi, makanya alangkah baiknya mesin pompa air itu kalau udah dipasang di sumur
itu lebih baik ditutup. Menggunakan jerigen juga bisa, ember yang udah dibekas itu pun juga bisa gitu kan, tutup. Jadi dia tidak kena hujan, mesin lebih awet, tidak karatan semuanya dia. Karena kalau kita nggak ngawet barang tempat kita, ya kita bakal nanggung akibatnya sendiri, bentar-bentar rusak gitu. Oke, udah beres semua, putarannya pun udah oke, udah beres. Tinggal kita tes bisa hidup apa enggak. Kita mau tes mesinnya aman atau enggak, hidup atau enggak gitu. Karena kapasitor baru tadi kita ganti dengan yang baru. Kebetulan mesin saya ini pun udah lemah juga dia. Oke guys, berhasil. Suaranya halus, putarannya lebih kencang. Kita akan tes untuk pasang ini. Kita tes dengan sedotan airnya sekencang apa dia ya. Mesin udah hidup, mesin udah oke, tinggal kita tes ini kuat nggak dia narik air. Saya akan rakit dulu paralonnya. Ini guys, pola pemasangan ini harus kita perhatikan. Karena dia kalau ada bocoran, itu ada udara yang masuk ini, sedot, itu pengaruh besar sama debit air yang keluar dari mesin. Jadi ini untuk pengetesan aja. Kalau dia usahakan ini padat, jangan sampai ada kebocoran pola pemasangan ini. Jadi dia full tenaga mesin naik ke sini nyedotnya. Sapu itu alasan. Oke guys, terbukti kan, dan ini berhasil, cukup kencang dia.
aja. Nah, jadi itulah ya guys, cara memperbaiki sanyo yang tidak mau naik airnya. Dengan cara itu tadi, pertama kita ganti seal, kita cek sealnya, seal rusak ganti baru. Kalau misalkan seal bagus, kita cek nih, apa namanya ini, kondektor kita ganti. Kalau ini udah bagus, nggak ada masalah, mesin nggak ada masalah, tinggal masalahnya dari mesin ke paralon, dari mesin ke sumur. Jadi harus usahakan jangan sampai ada udara yang masuk ataupun kebocoran, karena kalau kebocoran dia 1 jarum aja itu air nggak bakal mau naik karena udara masuk. Jadi di paralon ini ataupun di sini kalau kita pancing tuh kelihatan dia tuh gelembung-gelembung udara. Kalau gelembung udaranya banyak kelihatan dari sini waktu kita mau mancing air, itu berarti ada kebocoran dari paralon, dari mesin paralon ke sumur. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita. Jangan lupa di subscribe, komen, share, like, karena subscribe itu gratis. Oke, mudah-mudahan video dari saya, pengalaman dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang bermasalah mesin pompa airnya. Oke, tunggu aja petualangan saya lagi. Apa yang mau saya buat nanti tunggu aja. Makanya di subscribe, ditekan tombol loncengnya biar tahu. Bye bye.